Halo Sobat Matasa, saya berada di wilayah Purworejo. Nah, pada hari ini saya akan berkunjung di tata cara pengelolaan kambing susu perah impor. Nah, bagaimana kisahnya beliau? Tetap di Mata Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya Yanto Lurisai, Pak. Oke, dengan usaha peternakannya apa nih, Pak? Ini peternakan kambing perah, namanya Lurisai Farm. Oke. Keunggulannya apa ya, Pak? Kambing impor dibanding kambing lokal, Pak? Ya, kalau kambing impor itu kan memang dia spesifik ya, spesifik untuk perah, ada yang spesifik untuk pedaging gitu. Jadi kalau kambing perah ya keunggulannya dia produksinya banyak. Kalau ini ada nggak sih, Pak, kambing lokal perah susu sama kambing impor? Ini impor ya, Pak ya? Ini silangan. Oh, silangan? Ya. Dari apa, Pak? Ya, kambing impor dan kambing lokal. Oh, campuran. Hasilnya bagus, Pak? Ya bagus. Nah, bagaimana, Pak, cara memilih bibit yang kambing yang bagus, Pak? Ya, kalau kambing perah itu dari genetik. Jadi nanti dari induknya yang bagus, dari pejantannya juga yang bagus itu. Kalau untuk perawatannya bagaimana, Pak, untuk mengurusi kambing kayak gini, Pak, yang impor di lokal ini campuran? Ya, sementara ini sama aja lah dengan merawat kambing-kambing lain, cuman kalau untuk kambing perah ini kan kita titik beratnya lebih ke pakannya lebih bagus supaya hasil susunya banyak. Jadi kita kasih makan sehari 3 kali. Untuk mengenai pakannya, Pak, untuk yang bagus untuk kambing susu perah ini apa, Pak? Untuk kambingnya? Kalau kambing perah ini yang jelas kalau pagi dan sore kita kasih konsentrat, terus nanti siang kayak gini kita kasih makan serat atau kita pakai selasa tepung jagung. Ada tambahan ini, Pak, vitamin atau rempah-rempah, Pak, untuk pakannya atau minumannya? Nggak ada. Kalau minuman kita pakai air biasa, cuman nutrisinya itu kita tambah dari konsentrat itu. Ya. Kalau produksi susunya setiap hari berapa liter, Pak, untuk kambing? Kalau kambing perah itu paling enggak di 2 literan lah ke atas ya, sampai 3 liter. Di usia berapa, Pak, kalau kambing siap untuk perah, Pak? Kambing siap perah biasanya umurnya ya sekitar 1,5 tahun ke atas. Ya setelah beranak lah dia. Cara menyusun rasum hadian agar kambing tetap sehat dan produktif gimana, Pak? Ya itu tadi kita kasih makan sehari 3 atau 4 kali. Jadi kalau 4 kali kita pakai konsentrat, terus silase, terus konsentrat lagi, silase lagi. Kalau di iklim tropis kayak gini gimana, Pak, biar agar sehat tetap sehat? Ya kambing itu yang penting di anunya pakannya. Kalau dia pakannya nutrisinya bagus, cukup jumlah, cukup nutrisi, dia sehat kok. Ya. Kalau musim hujan kayak gini berpengaruh, Pak, musim hujan kayak gini, Pak? Sebenarnya enggak, kalau perawatannya bagus enggak ada masalah. Jadi untuk untuk perawatannya dari makannya, Pak, ya? Iya. Yang kita kambing itu dari pakan kok. Kalau pakannya kurang nutrisinya, dia kurus, baru nanti penyakit datang. Tapi kalau istilahnya pakannya cukup enggak, dia nyaman lah dengan tingkat kegemukan seperti ini.
cara memerah susunya gimana Pak? Caranya yang baik itu Pak? Kalau kambing itu beda dengan sapi ya. Kalau sapi kan diurut itu kan. Oh diurut. Ya, kalau kambing itu dipencet. Oh di Ya, atas aja. ya. Oh gitu. Beda. Kalau kambing itu dipencet, kalau sapi diurut. Kalau desainnya ini Pak, untuk kandang yang ideal untuk kambing gimana Pak ukurannya Pak? Nah, itu tergantung kambingnya. Kalau kambing pedaging beda-beda, kambing perah beda lagi. Kalau kambing perah kan kalau yang kayak gini kan hanya untuk breedingnya. Kalau Iya. udah masa perahnya ya nanti di kandang pemerahan khusus. Gitu. Kalau ini Pak, apa namanya penyakitnya biasanya apa aja Pak? Kalau kambing perah susu ini Pak, malam ini. Ya sebenarnya sama lah kalau penyakit kambing, kambing perah, kambing pedaging sama, hampir sama mirip. Ya untuk menghindari penyakit tadi ya itu tadi kita kasih makannya yang cukup. Kambing harus kenyang, harus cukup nutrisinya. Jadi kesehatannya optimal Pak. Iya. Tahan penyakit juga Pak. Kambing itu sebenarnya anu kok tahan penyakit sebenarnya. Tidak seperti sapi malah. Kalau ini Pak mempengaruhi faktor susunya apa aja Pak? Yang dialami Pak? Maksudnya jumlah pemerasaannya atau Kualitasnya Pak? Untuk kualitas susunya. kalau kualitas sih kalau kambing itu hampir sama, hampir sama. Berarti bagus ya Pak untuk apa namanya? Ketika apa namanya makannya cukup terus Iya, apa namanya, produksi iya. gitu Pak. Ini juga susunya bagus ya Pak. Iya. Yang jelas pakannya itu harus benar-benar kita kasihkan yang terbaik lah. Kalau strategi pemasarannya gimana Pak untuk susu perahnya? Kalau kambing, kalau susu ini kan kita jualan susunya kan ke pabrik. Kita kerjasama dengan pabrik. Jadi kita tiap seminggu sekali itu jual ke pabrik. Tapi ada juga sih yang kita jual secara ecer gitu, ada juga yang di rumah. Kalau itu secara original rasanya atau dicampur-campur Pak? Kalau Oh itu tergantung si pengolahnya kan mau dicampur juga bisa, mau siap minum juga ada, yang original juga ada. Kita siap, yang bubuk pun ada. untuk ngomong-ngomong harga umumnya berapa Pak kalau harga untuk susu perah Pak? Kambing. Kambing perah itu range-nya 1 liternya antara 20 sampai 30 ribu lah. Iya. Untuk harga kambingnya Pak? Kalau harga kambing macam-macam ada kambing. Nggak bisa di general Iya. harganya sekian gitu. Nggak. Tergantung umur, tergantung filial berapa, tergantung keturunan apa. Beda-beda. Kalau khusus kambing Pak, susu perah itu kambing apa aja sih Pak yang bisa Pak? Kalau yang di Indonesia itu yang udah masuk itu Anglo-Nubian kayak gini. Ada juga Alpin, Kambing. ada juga Sanen kayak gitu yang putih. Oh sanen putih Pak. Ya, ada juga yang Togen, tapi saya nggak ada Togen. Kalau ada Etawa empat. itu Pak original Pak asli itu. Kalau Etawa kan lokal, Lokal. iya lokal. Anglo-Nubian, ada Alpin, ada Sanen, ada lagi Togen. Nah, ada 4 yang udah masuk di Indonesia, itu yang asli. Nah, di Indonesia disilangkan dengan kambing-kambing lokal untuk memperbanyak, karena kalau kambing impor semua kan mahal. Ini ya biar untuk mengatasi hal itu dicampur. Iya, supaya nggak mahal. Kalau kebersihan kandang Bapak setiap hari berapa kali Pak? Untuk membersihkan kandang? Ini setiap pagi kita cuci, kita sapu, kita bersihkan. Tempat makannya kita bersihkan, ini areanya dibersihkan juga. Kalau ini Pak perawatan khusus ada suntik nggak Pak untuk kayak setiap ininya? Ya itu kalau itu bukan perawatan, itu penanganan kesehatan namanya. Kalau memang ada yang sakit ya kita suntik, kalau enggak ya enggak.
Ya seperti manusia lah, manusia kalau nggak sakit ngapain disuntik kan? Nah untuk supaya nggak sakit tadi pakannya harus berimbang.